Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melakukan presentasi walaupun hanya lewat video seperti ini. Nama saya Nanda Doktavia, saya dari kelompok 3. Langsung saja saya akan membawakan materi mengenai perbandingan perkembangan makanan halal di Indonesia dengan di Asia. Pendahuluan. Produk halal terutama makanan dan minuman yang bersertifikat halal telah menjadi produk yang banyak dicari konsumen. Keadaan ini terjadi karena adanya kesadaran konsumen dan produsen terhadap produk halal. Kesadaran ini meningkatkan kebutuhan produk halal yang bukan hanya monopoli kelompok muslim. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa negara dengan komunitas muslim membentuk badan sertifikasi halal tersendiri yang sesuai standar dalam perdagangan internasional. Terminologi halal telah menjadi bagian dari standar internasional dalam Codex Alimentarius sejak tahun 1997. Codex Alimentarius diakui oleh Organisasi Perdagangan Dunia sebagai referensi internasional untuk menyelesaikan sengketa mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Isi dari Codex Alimentarius meliputi definisi halal dan penggunaannya pada kemasan produk untuk menunjukkan kehalalan dari suatu produk. Dengan adanya pengakuan halal oleh organisasi internasional, konsep halal telah menjadi instrumen penting dalam mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Kemudian dasar hukum atau landasan hukum produk halal. Menurut syariat Islam, landasan hukum produk halal sesuai syariat Islam antara lain terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan surat Al-Baqarah tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat itu, halal harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas B, jurusan Ilmu Peternakan. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya, yaitu Nanda Oktavia, di mana dia telah menjelaskan mengenai dasar hukum dari produk makanan halal. Dia mengambil surah Al-Baqarah ayat 168, yang dimana kandungan ayatnya itu kita bisa lihat di slide sama-sama, yaitu merintahkan kepada orang beriman untuk memakan makanan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah babi maupun hewan yang disembelih tanpa mengucapkan nama Allah. Ya, selanjutnya kebijakan pangan halal Indonesia. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi halal,
maka pengaju harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang persyaratan sertifikasi DNA, mengikuti pelatihan tentang makanan halal pada yang dilakukan oleh LPPOM MUI, Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya itu beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkhusus di Indonesia dilakukan berdasarkan konten dan konteks kebijakan yang ada. Produk makanan yang sesuai dengan hukum Islam telah menjadi peluang bisnis yang baik. Jumlah penduduk di Indonesia, terkhusus di Indonesia, yaitu mayoritas Muslim. Jadi kita sebagai akademik peternakan memiliki potensi besar untuk melakukan bisnis, terkhusus apalagi kita berlabel Universitas Islam. Jadi kita memiliki peluang yang besar ketimbang kampus-kampus yang lain. Nah, selangkah pada tingkat internasional, implementasi kebijakan yang berkaitan dengan konsumen merupakan bagian dari permintaan konsumen terhadap pangan halal. Jadi apabila kita ingin maju lagi ke internasional, lebih-lebih lagi karena dunia sangat berminat ataupun sangat menyukai makanan-makanan halal, karena makanan halal itu ataupun kita sebagai mahasiswa peternakan yang katanya berlabel Islam, kita paling seperti juga yang dijelaskan oleh dosen-dosen kita, dia paling menekankan ASU. Apa itu ASU? Yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, ada 4 kriteria ini yang paling penting apabila kita ingin memakan makanan yang sehat. Nah, kita sebagai mahasiswa peternakan di Universitas Islam kita sangat mengetahui hal itu dan memahami. Kemudian slide selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, saudara Kak Salman Farisi. Sekian dan terima kasih. Bahas tentang bagaimana sih kondisi lembaga sertifikasi halal di ASEAN. Yang pertama kita bahas Brunei. Di Brunei lembaga halalnya itu sudah jelas, di mana di sana ada bahagian kawalan makanan halal Jabatan Al-Ehwal Syariah. Kita lanjut ke Indonesia. Di Indonesia pun juga sudah jelas. Di sana ada BPJH atau Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Lanjut ke Kamboja, ada Dewan Tertinggi untuk Agama Islam Negeri Kamboja, Multi Kamboja, telah menerbitkan sertifikasi dan layanan halal. Kita lanjut ke Laos. Di Laos, Kementerian Kesehatan Laos memiliki peraturan tentang label dan kemasan pangan dengan simbol atau logo seperti halal. Begitupun dengan Malaysia. Malaysia ini dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Berbeda dengan Myanmar. Di Myanmar, pengaturan halal pada produk makanan belum diatur oleh pemerintah. Namun untuk melindungi masyarakat Muslim terhadap produk halal, restoran atau rumah makan menggunakan simbol angka 786 di papan toko mereka sebagai simbol pengganti kata bismillah. Tanda ini merupakan tanda tradisional yang digunakan di Asia Selatan, terutama di Pakistan, India, dan Myanmar. Lanjut ke Filipina. Filipina mempunyai Halal Development Institute of Philippines atau HDIP. Kita lanjut ke Singapura. Di sana juga sudah ada Majelis Ugama Islam Singapura atau disingkat dengan MUIS. Lanjut ke Thailand, di sana pun juga ada The Central Islamic Committee of Thailand atau CICOT.
Yang terakhir ada Vietnam dengan Halal Certification Agency atau HCA mengenai lisensi tentang makanan halal haram di negaranya. Baiklah, itulah tadi ada beberapa negara yang kita bahas tentang kondisi lembaga sertifikasi halal di ASEAN. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator mengenai presentasi kali ini. Saya Muhammad Salman Al-Farisi, perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.